orang Kristen itu bertingkat-tingkat. Tingkat yang pertama itu adalah beragama tapi tidak beriman. Untuk Kristen semua su Kristen, tapi beriman tidak. Satu baptis semua baptis, satu sidi semua sidi, tapi beriman tidak. Bahkan dia mungkin lebih percaya pada roh-roh orang mati. Kenapa dia jadi begitu? Ini punya kaitan dengan kisah masuknya kekristenan di Indonesia. Di luar negeri agama tidak diatur dalam hukum berbangsa dan bernegara. Tidak diatur. Siapa mau beragama diatur sendiri, beriman atur sendiri. Di Indonesia mau jadi polisi mesti ada agama, mau jadi tentara mesti ada agama, mau jadi guru mesti ada agama. Akhirnya semua orang menjadi beragama, tapi untuk beriman belum tentu. Agama Protestan itu dibawa oleh Belanda. Ini penjajah yang bawa datang di sini, suruh berdiri, siram bisa pakai Kristen. Pendekatannya itu feodal itu. Banyak orang beragama tapi tidak beriman. Di Kaniti juga ada kok. Ada kok tidak? Oh, di mana-mana juga ada. Untuk agama semua su agama. Kadang-kadang don datang bawa orang yang belum agama Kristen, nikah habis don bilang bapak kami bawa jiwa satu. Setelah masuk yang jiwa baru itu datang gereja, jiwa lama su hilang. Di Kaniti ada. Itu tingkat paling bawah. Ada agama tapi tidak beriman. Tingkat kedua, orang yang bertobat. Bertobat. Woi, bertobat itu baik. Tapi ada soal sedikit kalau dia hanya bertobat. Bagaimana kita memahami ini? Mari kita lihat dia pembagian yang ketiga dulu. Ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu berbuah. Itu tingkatan yang paling tinggi dalam kekristenan itu berbuah. Banyak orang sudah bertobat tapi tidak berbuah. Banyak orang bertobat tapi tidak berbuah. Orang yang tidak berbuah itu dia biasa cerita tentang masa lalu sah. Dia hanya piman mana cerita di pempertobatan. Jadi satu tempat dia bangun bersaksi waktu tahun 1970. Pindah ke satu tempat saksi ulang itulah waktu tahun 1970. Ada orang baru satu datang dia bangun bersaksi lah waktu tahun 1970. Satu saat pas dia baru berdiri 1970 subhan. Di sini ada kok tidak? Faham apa dong itu? Karena hanya bertobat, dia kira ini hanya soal masa lalu. Dengan Tuhan itu bukan hanya persoalan masa lalu, tapi persoalan hari ini dan persoalan ke depan. Paulus itu menjadi contoh yang luar biasa untuk bertobat itu. Paulus dulu orang yang hebat sekali. Tapi kemudian berjumpa dengan Yesus, dia bertobat, dan dari pertobatan itu dia berbuah. Untuk hidup baik dia sudah hidup baik. Tapi sekarang berbuah itu belum. Akhirnya kerja tiap hari adalah buruh ini pengikut Kristus kau bunuh ke mati. Tingkatan yang paling tinggi itu adalah berbuah. Sekarang saya mau tanya saudara, berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Berbuah tuh gampang kok susah? Susah kok gampang? Omong. Berbuah susah kok gampang kok susah. Banyak orang bilang gampang susah. Itu sesungguhnya tidak ada jawaban.
Hari ini demi nama Tuhan Yesus saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa berbuah bagi Tuhan itu gampang saja. Gampang saja. Pak Pendeta, gampang bagaimana? Kalau saudara lihat buah itu ada pada dia punya ranting. Ranting yang berbuah itu asal dia melekat pada pohonnya. Buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang mau berbuah tapi tidak melekat kepada pohon. Itu dia pembuah buah plastik, tidak bisa dimakan. Ranting yang melekat pada pohon itu akan berbuah dengan sendiri.